Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3, Akbar 5A, akan mempresentasikan tentang uji T2 sampel independen. Di sini ada saya, Cindy Trivenia Luku, dan Sylvia Tria Jiniar. Uji T2 sampel independen. Menurut Pengabaian 2018, uji T2 sampel independen adalah metode yang digunakan untuk menguji perbandingan dua rata-rata kelompok atau populasi sampel yang bersifat independen atau bebas, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Persyaratan uji T2 sampel independen. Uji hipotesis ini terdiri dari dua komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu HO dinamakan hipotesis nol dan H1 hipotesis alternatif. HO selalu merupakan pernyataan, tidak ada pengaruh, akan selalu dianggap bahwa HO benar kecuali data meyakinkan sebaliknya. Hipotesis HO dibagi nu1 sama dengan nu2. HO dibagi nu1 tidak sama dengan nu2. Terdapat dua rumus yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis sampel independen menurut Profesor Dr. Sugiono 2007. Yang pertama, spread variance, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dan rumus Poland variance, yaitu T sama X bar kurang X bar per akar N1 kurang N2 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 kurang N1 dikali S2 kuadrat ditambah N2 kurang 2 terus dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk menentukan rumus tetes akan dipilih pengujian hipotesis, maka diperlu diuji dulu varians kedua sampel homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians uji F dengan rumus F sama dengan varians terbesar per varians terkecil. Pertimbangan dalam memilih tetes pada uji T2 sampel independen. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus tetes, yaitu 1. Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak? Yang kedua, apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak? Berdasarkan dua hal tersebut di atas, maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih rumus tetes. A. Bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2 dan varians homogen dalam kurung varians 1 sama dengan varians 2, maka dapat digunakan rumus tetes baik untuk spread maupun Poland variance. Untuk mengetahui T-tabel digunakan data yang besarnya dk atau derajat kebebasan sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2. B. Bila N1 tidak sama dengan N2, varians homogen dalam kurung varians 1 sama dengan varians 2. Dapat digunakan Poland variance, besarnya dk sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2. C. Bila N1 sama dengan N2, varians tidak homogen. Dalam kurung, varians 1 tidak sama dengan varians 2. Dapat digunakan spread variance atau Poland variance dengan dk sama dengan N1 kurang 1 atau dk sama dengan N2 kurang 1. D. Bila N1 tidak sama dengan N2 dan varians tidak homogen dalam kurung varians 1 tidak sama dengan varians 2, untuk ini digunakan rumus parent variance. T-tabel dihitung dari selisih harga T-tabel dengan dk sama dengan N1 kurang 1 dan dk sama dengan N2 kurang 1 dibagi 2.
Kesimpulan uji homogenitas atau uji F. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Kesimpulan uji T dua sampel independen. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal dari uji T2 sampel independen, yaitu seorang mahasiswa pertanian melakukan penelitian ingin membandingkan efektivitas sistem terasering dengan mereduksi laju erosi. Mahasiswa tersebut kemudian melakukan pengukuran besaran erosi pada 5 unit lahan pertanian tanpa sistem konservasi dan lahan pertanian yang menggunakan sistem konservasi terasering. Data yang dihasilkan bisa dilihat pada tabel pada layar sebelah kanan. Untuk kode unit lahan 1-5 dan untuk lahan tanpa sistem konservasi nantinya kita akan misalkan dengan X1, dan lahan dengan sistem terasering kita misalkan dengan X2. Hipotesis yang disusun yaitu H0 sama dengan besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Untuk H1-nya sama dengan besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Untuk mempermudahkan perhitungan nanti kita perlu diketahui dan yang ditanyanya apa saja, yaitu untuk yang diketahui adalah nilai N, yaitu diperoleh dari kode unit lahan yang sebanyak 5. Untuk N1-nya dan N2-nya sama-sama 5. Untuk rata-ratanya nanti kita akan hitung terlebih dahulu, dan variannya juga kita harus hitung terlebih dahulu sebelum masuk ke rumus utamanya. Lanjut kita ke perhitungan. Nah, ini adalah perhitungan rata-rata dan perhitungan varian. Untuk rata-ratanya itu menggunakan rumus sigma X per sigma F. Nah, ini kita tambahkan saja ya. Datanya dari X kita tambahkan, terus untuk N-nya kan tadi udah diketahui 5, sehingga untuk rata-rata data ke-1 menghasilkan 181,8. Dan untuk varian ke-1 dengan rumus sigma X1 min X bar kuadrat min N min 1 diperoleh data 90,2. Ini kita hitung satu persatu ya, jadi kita kurangkan dulu antara X1 min X bar, baru nanti setelah dikurangkan hasilnya kita kuadratkan, baru ditambah dari kelima data ya yang tadi ada di tabel. Untuk caranya, untuk mencari rata-rata data kedua dan varian sama. Untuk rata-rata data kedua diperoleh 145,8 dan varian data kedua diperoleh 91,2. Nah, kita lanjut mencari nilai F, mencari F hitung. F hitung ini diperoleh dari varian terbesar per varian terkecil. Varian terbesarnya kan berarti 91,2 dan varian yang terkecil 90,2. Jadi nilai F hitungnya diperoleh 1,01101. Nah, nilai F ini digunakan untuk menentukan data-data tadi itu homogen atau tidak.
Dari F hitung kita akan membandingkan dengan F tabel ya. Kita perlu mencari F tabelnya juga dengan varian terbesar yaitu n-1, DK-nya itu n-1, jadinya ketemu 4, dan varian terkecil juga n-1, rumus DK-nya sama dengan 4 juga, dengan taraf signifikasi atau alfa sama dengan 0,05 atau sama dengan 5%. Jadi dari F tabel nanti diperoleh 6,39. Nah, F hitungnya 1,01101 lebih kecil dari F tabel yaitu 6,39, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa dua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Dengan demikian, N1 sama dengan N2 dan varian homogen varian 1 sama dengan varian 2, maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk spared varian maupun pooled varian. Nah, kita lanjut. Nah, ini nih untuk mencari F tabelnya. Tadi kan untuk varian terbesar untuk DK-nya n-1 derajat kebebasannya, berarti 5-1 ketemu 4 juga. Terus untuk varian terkecilnya juga sama, n-1 ketemu 4 juga. Jadi kita tarik garis. Nah, kita cari nomor angka 4 di sebelah kanan dan angka 4 di sebelah kiri, ketemu angka 6,39 untuk F tabelnya. Lanjut kita ke perhitungan utamanya ya. Untuk t-testnya kita menggunakan spared varian karena N1 sama dengan N2 dan variannya juga sama antara varian 1 dan varian 2. Rumusnya sendiri X bar 1 min X bar 2 per akar varian 1 per N1 plus varian 2 per N2. Nah, kita masukkan dari data-data perhitungan yang kita peroleh tadi ya, yang di awal kita masukkan sampai ketemu angka 5,977 untuk T hitungnya. Nah, kita di sini juga harus mengetahui T tabelnya. Dari untuk DK-nya kita menggunakan N1 plus N2 min 2, berarti N1-nya tadi 5 dan N ditambah 5 min 2 berarti 8, dengan taraf signifikasi 0,05, maka diperoleh T tabel 2,306, sehingga T hitung 5,977 lebih besar dari T tabel 2,306. Nah, ini ya untuk mencari T tabelnya. Untuk DK-nya kan tadi udah diketahui bahwa untuk t-test ini DK-nya sama dengan N1 ditambah N2 min 2, berarti kan hasilnya 8. Kita cari angka 8 di sebelah kiri ya, kiri terus. Nah, ini kita menggunakan tutil kan, ada dua sampel, jadi kita menggunakan tutil dengan taraf signifikasi tadi kan 0,05. Nah, kita tarik garis antara yang di atas dengan yang di samping, ketemu 2,309. Lanjut. Nah, ini gambar dari kurvanya. Untuk T hitungnya tadi kan 5,977 dan T tabelnya 2309. Nah, untuk T hitung berada di daerah penolakan.
Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kurva di atas ya, T hitung 5,977 lebih besar dari T tabel 2,306 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering, atau dengan kata lain, penggunaan sistem terasering mampu mereduksi erosi di lahan pertanian secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.